Bab 257, Buah Terlarang. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Inti merah keunguan berdenyut dengan kehidupan di dalam diriku, yang ingin dilepaskan. Aku bisa merasakan seringai terpampang di wajahku, tidak sabar untuk menguji kekuatan baruku. Apapun itu. Meskipun ada keinginan untuk melepaskan, saya punya satu hal untuk diuji terlebih dahulu, mungkin yang paling penting. Mengambil napas dalam-dalam, saya bermeditasi. Berfokus pada inti yang baru saya buat dan lingkungan sekitar yang mengelilingi kami, saya memperlambat napas. Kekuatan kebiasaan membuat saya berasumsi bahwa teknik pernapasan yang saya gunakan untuk mengumpulkan mana ambien dapat diterapkan untuk menyerap ether. Namun, itu tidak terjadi. Berkonsentrasi pada inti aether saya dengan cara yang hampir terasa seperti saya melenturkannya menyebabkan perubahan yang terjadi di luar tubuh saya. Segera, efeknya dibuat jelas. Apa itu? Regis bertanya dengan tidak sabar. Aku membuka mataku, menatap Will-O-Wisp bertanduk dengan seringai. Aku bisa mengumpulkan ether ambien ke tubuh dan intiku sekarang. Rahang Regis yang tidak ada turun, mata putihnya melebar. Serius. Mengkonsumsi ether dari Chimera ini secara langsung jelas lebih cepat dan lebih manjur, tapi setidaknya sekarang aku tidak bergantung pada berlari ke binatang buas yang didorong oleh ether. Bahkan jika monster di sini dipenuhi dengan mereka, siapa tahu kalau aku bisa menemukan satu di luar penjara bawah tanah ini, aku menjelaskan. Regis mengangguk. Itu bagus. Sekarang saya tidak perlu khawatir tentang Anda mati karena Anda tidak bisa makan. Petik 2. Au, apa kamu mengkhawatirkan tuanmu? Saya menggoda. Tuan Smaster, hidupku tertambat ke pantat pucatmu, bola api hitam mengejek. Aku memutar mataku. Jika aku tahu bahwa senjataku akan berubah seperti ini, aku akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan White Core sendirian. Aku juga mencintaimu, keajaiban kecil banci aku. Sekarang, terus uji. Kami perlu tahu persis apa batasan Anda sebelum kami melanjutkan ke tahap berikutnya. Petik 2. Berkonsentrasi pada inti saya sekali lagi, saya melepaskan sedikit ether dan memfokuskannya pada tangan saya. Namun, begitu ether meninggalkan inti saya, itu menyebar ke seluruh tubuh saya. Mengerutkan alisku, aku mencoba lagi, memvisualisasikan ether yang mengalir melalui saluran mana. Sial, gumamku, menyadari masalahnya. Karena putus asa, saya mencoba sekali lagi, hanya untuk bertemu dengan hasil yang sama. Semburan pendek konsentrat yang telah saya keluarkan dari inti yang baru saya buat, sekali lagi didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh saya. Sial. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Aku tidak bisa mengendalikan distribusi ether dari inti siku, kataku, mencoba sekali lagi tetapi tidak berhasil. Aku pasti bisa merasakan ether menguatkan tubuhku tetapi jumlah yang tersisa pada saat itu mencapai tangan yang aku inginkan hanyalah sebagian kecil. Regis mengerutkan kening dalam kebingungan. Hah? Tapi bagaimana dengan Mana-chan kamu? Oh. Aku melihat masalahnya. Petik 2. Aku menghela nafas. Bahkan ketika aku akhirnya berpikir segalanya berjalan sesuai keinginan kami, ada gunung yang bahkan lebih besar untuk didaki. Regis mengangkat bahu, terbang menuju pintu keluar yang tidak terkunci. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bergerak maju. Tunggu, ayo kembali ke tempat kudus. Petik 2. Kau pasti bercanda denganku. Jika aku tidak bisa mengendalikan ether di dalam diriku, maka aku perlu setidaknya memperkuat intiku dan bahkan jika semakin sulit di sini, setidaknya kita tahu apa yang diharapkan di lantai ini, aku menjelaskan. Regis mengerang saat dia terhuyung-huyung ke arahku. Lebih baik ada setan vixen seksi atau sesuatu di lantai berikutnya. Melihat monster tanpa kulit ini mengambil korban di hati hitam kecilku. Petik 2. Sambil terkekeh, kami membuka pintu kembali ke tempat kudus. Saya membuat beberapa persiapan kecil ketika kami berada di sini. Merobek celanaku dari lutut ke bawah, aku memasang sabuk untuk menyimpan batu Sylvie dengan aman dan mengenakannya di pundakku. Kemudian, saya membuat kulit kasar dari sisa rompi kulit saya. Setelah memastikan air tidak bocor dari sana, kami kembali ke lorong. Mengapa mereka tidak bangun? Kata Regis ketika kami mencapai pusat sekali lagi. Lorong panjang telah dikembalikan ke keadaan aslinya ketika kami meninggalkan tempat kudus, tetapi tidak peduli berapa kali aku berjalan bolak-balik di lorong, patung-patung itu tidak mau bergerak. Regis terbang ke patung prajurit yang sedang memegang pedang. Apakah mereka rusak? Mungkin, aku berjalan ke salah satu dari mereka dan menarik tinjuku. Tidak berani menggunakan lebih dari 1/10 ether di inti saya menabrak patung senapan yang memegang patung, mengirimkan retakan pecah di seluruh kakinya. Tidak buruk, pikirku. Ons per ons, atau unit pengukuran apapun yang digunakan, ether jauh lebih kuat dan efisien daripada mana. Tetap saja, saya tidak puas. Hei, Regis, menempati tangan saya lagi, aku memerintahkan, mengulurkan telapak tangan kanan saya, aku ingin menguji sesuatu. Oke, tapi kita harus benar-benar membuat nama untuk ini. Mengapa? Yah, lebih baik daripada berteriak, Regis, masuki tanganku, kata Regis. Itu bisa menjadi sedikit seksual bagi orang lain, bukan begitu? Menanamkan tubuhku dengan ether sekali lagi, aku menamparkan tekad hitam. Kali ini, alih-alih melewatinya,
tanganku menamparkan wajahnya yang tolol, membuatnya rata di tanah. Aduh, apa-apaan, Anda bisa memukul saya sekarang. Regis marah. Sepertinya begitu, dan bocah itu merasa senang, aku menyeringai. Sekarang, tangan. Sambil menggumamkan serangkaian kutukan, Regis terbang ke telapak tanganku, melapisi seluruh tanganku dalam lapisan semburat hitam berasap. Segera, saya merasakan ether yang telah saya lepaskan sebelumnya condong ke arah Regis. Setelah sisa ether di tubuh saya bersatu di tangan kanan saya meninju patung yang berbeda. Namun, tidak ada pengusiran ether seperti sebelumnya ketika aku menggunakan gerakan yang sama melawan Chimera yang menyatu. Aku tidak punya cukup ether untuk melepaskannya sebagai serangan, jelas Regis. Aku menggertakkan gigiku. Baik, katakan padaku, kapan? Saya melepaskan lebih banyak ether dari inti saya dan segera ditarik ke arah tangan kanan saya. Setelah sekitar setengah dari ether yang disimpan di dalam inti saya telah dikonsumsi, sarung tangan hitam berasap di sekitar tangan saya mulai bersinar dengan warna ungu kemerahan yang sama dengan inti saya. Sekarang, Regis menggonggong, suaranya ditekan dalam konsentrasi. Aku menusukkan tinjuku ke patung di depanku, melepaskan semburan hitam dan magenta dari tanganku. Udara tampak seperti terdistorsi ketika kekuatan kontusif menghancurkan patung besar dan dinding di belakangnya. Regis jatuh dari tanganku, bingung. Aku mungkin bisa menggunakan gerakan itu seperti sekali lagi. Iklan. Sama di sini, jawab saya. Itu menggunakan sedikit kurang dari setengah dari ether di inti saya. Yah, tampaknya itu memang berhasil, teman saya mencatat, mempelajari setelah serangan kami. Aku setuju. Tanpa Chimera yang datang, tidak masuk akal untuk tetap di sini lebih lama, jadi setelah menghabiskan setengah jam berikutnya mengisi inti aether saya, kami berjalan menuju pintu yang akan membawa kami ke lantai berikutnya. Ayo pergi. Aku mendorong pintu logam tinggi itu dan melangkah masuk. Segera, saya disambut oleh hembusan panas udara lembab yang menempel di kulit saya. Namun, ketidakpuasanku terhadap udara hangat yang lengket diatasi oleh pemandangan di depanku. Ibu suci para ibu, Regis bergumam ketika dia mengamati sekeliling kita. Kami telah memasuki apa yang hanya bisa digambarkan sebagai hutan kecuali untuk beberapa perbedaan penting. Perbedaan pertama adalah kebanyakan pohon putih di sekitar kita dengan dedaunan bercahaya dalam berbagai warna ungu. Yang kedua adalah bahwa tidak hanya pohon yang tumbuh dari tanah tetapi juga di langit-langit gua yang sangat besar ini. Perhatian saya teralihkan oleh pemandangan pintu yang kami datangi mulai menghilang. Terkejut, aku buru-buru meraih pegangan logam tetapi sudah terlambat, tanganku menyelinap masuk dan aku dibiarkan menggenggam udara. Aku menghela nafas. Yah. Sepertinya kita tidak bisa kembali seperti semula. Ayolah, ini agak terlalu terbuka untuk kenyamananku. Petik 2. Kami berdua berkelana lebih jauh ke dalam hutan halus, melihat semakin banyak perbedaan dalam lingkungan yang aneh ini. Kami menemukan tanaman merambat pucat tebal yang menghubungkan pohon-pohon di tanah dengan pohon-pohon yang tumbuh di langit-langit. Di udara ada ratusan gumpalan biru, sebagian melayang ke atas, yang lain melayang turun. Indera saya dalam keadaan siaga penuh ketika kami terus berjalan dengan hati-hati melewati deretan pepohonan dunia lain yang lebat. Dari waktu ke waktu, saya akan melihat bayang-bayang melayang dari pohon ke pohon dengan kecepatan yang melebihi beberapa makhluk mana S-kelas di Dicaten. Terlepas dari betapa tenang dan tenangnya hal-hal di hutan ini, aku tidak bisa menahan perasaan gelisah. Regis, di sisi lain, sedang menikmati pemandangan saat ia terbang di atas kanopi pohon yang menghalangi banyak pandangan saya. Aku tidak bisa melihat banyak kecuali makhluk monyet berekor dua ini memanjat naik turun tanaman merambat, kata Regis sebelum matanya menyala. Oh, dan Anda tahu bola-bola biru mengambang itu. Saya pikir itu air. Saya melihat beberapa dari mereka tergantung dari tanaman merambat dan minum dari itu. Petik 2. Aku mengangguk, mataku terus mencari sesuatu yang berpotensi berbahaya. Apakah kamu akan tenang? Belum ada setan Vixen seksi tapi dibandingkan dengan lantai terakhir, tempat ini praktis seperti surga, desak Regis. Satu-satunya alasan mengapa kamu bisa santai adalah karena kamu tidak berwujud. Aku balas, terus berjalan hati-hati dengan ether yang mengalir di dalam tubuhku untuk berjaga-jaga. Tidak seperti lorong langsung yang kami datangi, hutan ini sepertinya tidak memiliki monster pemangsa apapun yang harus kami kalahkan untuk melanjutkan. Di sana, warnanya berbeda dan sedikit lebih kecil tetapi saya melihat beberapa monyet memakannya. Regis menunjuk ke arah buah berbentuk buah pir yang tergantung dari cabang di atas kami. Saya memandangi rekan saya dengan pandangan skeptis. Hei, aku bukan orang yang harus makan, gerutu Regis, tersinggung oleh kurangnya kepercayaan saya. Reaksi awal saya adalah menghindari risiko. Lagi pula, siapa yang tahu betapa berbedanya anatomi makhluk di lantai ini dibandingkan dengan saya. Namun, semakin aku menatapnya, semakin perutku mengingatkanku bahwa aku belum makan sejak bangun di penjara bawah tanah yang ditinggalkan Tuhan ini. Terlebih lagi, buah jeruk ini tertutupi dengan warna ungu yang menandakan bahwa ia mengandung ether di dalamnya. Dengan inti aether saya yang baru ditempa merevitalisasi tubuh ini, saya tahu bahwa saya tidak perlu makan hampir sebanyak sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, saya harus melakukannya, dan godaan yang menatap tepat di wajah saya mendapatkan yang terbaik dari saya.
Saya dengan mudah melompat ke cabang pertama, dan terus naik. Yang mengejutkan saya, cabang-cabang bahkan tidak menekuk di bawah berat badan saya, membuatnya mudah mencapai buah jeruk yang berkilau. Saat aku hendak meraih buah itu, sesuatu menarik perhatianku. Ada distorsi halus di daerah sekitarnya yang membuat saya segera menarik tangan saya kembali. Dan saat itulah saya melihatnya, mulut raksasa berbingkai dengan deretan gigi bergerigi yang menjepit buah. Dan di mana tangan saya akan berada seandainya saya tidak menariknya kembali. Yang aneh, bagaimanapun, adalah aku masih bisa melihat buah di dalam mulut monster itu. Aku melompat kembali ke cabang yang lebih jauh, menguatkan diriku untuk serangan berikutnya. Namun, monster itu hanya membelah bibir raksasa sekali lagi dan segalanya kecuali buah raksasa yang digunakan sebagai umpan berubah menjadi transparan. Ups, buruk saya, Regis tertawa kecil tidak nyaman. Mulai sekarang, kamu memeriksa semuanya dulu, guruku. Namun, kekesalan saya diselimuti oleh keserakahan saya akan buah itu. Setelah dekat dan merasakan inti saya bergetar dalam kegembiraan, saya tahu bahwa buah jeruk itu bukan hanya beberapa daya tarik yang digunakan monster itu. Tunggu, mengapa kamu kembali? Regis bertanya, melihatku melompat kembali ke cabang tempat buah itu digantung. Perlahan aku meraih buah itu sekali lagi. Aku akan mencoba dan mendapatkan buah itu. Tepat ketika mulut monster itu tertutup, aku melepaskan tanganku untuk menghindarinya. Ini menutup lebih cepat kali ini, saya perhatikan. Dengan mulutnya yang sekarang tertutup rapat, aku memukul tubuh transparannya, berharap setidaknya mengetuknya sampai pingsan. Namun, alih-alih memukulnya, tanganku menyelinap masuk. Kehilangan keseimbangan, saya jatuh. Saya berhasil mengambil dahan di bawah monster buah, tetapi pada saat saya meraih, itu telah membuka mulutnya sekali lagi. Bagus, kata Regis. Kamu membuat wajah yang sama dengan yang kamu lakukan ketika pertama kali mencoba memukulku. Mata saya membelalak dalam kesadaran. Kamu benar. Memanjat kembali ke tempat binatang itu, aku mencoba sekali lagi. Gigi bergerigi itu meninggalkan beberapa luka pada lenganku karena aku tidak mampu menariknya dengan cukup cepat, tetapi kali ini ketika aku menabrak binatang transparan itu, aku melepaskan lebih banyak ether dari inti siku, cukup untuk kemilau merah keunguan untuk menyelimuti tubuhku. Aku merasakan sedikit memberi, seolah-olah tanganku melewati lapisan cairan kental, tetapi di bawah itu adalah tubuh yang sebenarnya. Tubuh transparan binatang itu bergidik seperti air yang beriak. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang membuatku kehilangan keseimbangan sesaat. Untungnya saya berhasil berpegangan pada pohon itu, tetapi Regis tidak sadarkan diri. Aku memukulnya sekali lagi, dan tubuhnya yang agak lunak menjadi lemas. Sambil membuka mulutnya, saya meraih ke dalam dan mengeluarkan buah yang tergantung di udara. Makhluk yang aneh, kataku, menatap sekali lagi pada binatang jebakan lalat yang mematikan. Mendarat kembali ke bawah, saya memeriksa Regis, yang sedang bangkit kembali. Apa yang terjadi? Bola hitam itu bertanya, suaranya bergetar. Aku memegang pir oranye seukuran tangan di Regis sambil tersenyum. Saya mendapatkannya. Regis mempelajari buahnya. Aku ingin tahu apakah itu bisa dimakan. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku mengendus buahnya sebelum nyaris menggigit tepi luarnya kalau itu beracun. Tubuh ini jauh lebih tangguh, itulah sebabnya saya bahkan berani melakukan sesuatu seperti ini, tetapi bahkan kemudian saya masih berhati-hati. Saat saya mengunyah, rasa asam memenuhi mulut saya. Itu tidak buruk, rasanya hanya seperti kulit lemon yang lebih beraroma. Namun, begitu saya menelan, saya merasakan perubahan pada tubuh saya. Aku tertekuk kesakitan saat perutku berputar. Tidak dapat menjaga tubuh saya dari bergetar, saya berbaring meringkuk di tanah sebagai inti aether saya perlahan-lahan menyerap potongan buah. Arthur, Regis memanggil, suaranya jauh dan teredam, tetapi perhatianku terfokus di belakangnya melewati garis pepohonan. Gedebuk yang dalam dan cepat dari apa yang hanya bisa menjadi langkah kaki semakin keras ketika pohon-pohon halus, yang ranting-rantingnya tetap tak berubah di bawah beratku, berayun dengan keras di jalan setapak yang mengarah langsung ke arah kami.